pagi semuanya. Senang bisa hadir pagi hari ini dengan sehat dan sukacita. Saya senang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, boleh kasih salam kiri kanannya, katakan, saya senang lihat kamu hari ini. Di minggu kedua ini, haleluya. Senang. Di minggu kedua ini, di bulan Mei, kita masih dengan tema yang sama, Something Remains, di mana ada sesuatu yang ada, sesuatu yang jangan sampai kita lupa, sesuatu yang menjadi dasar kehidupan kita. Jadi Something Remains itu ada yang harus kita jaga, kita ingat, kita keep dalam kehidupan kita, amin. Sebelum kita memuji menyembah Dia, mari kita siapkan hati kita mau hampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan, kami dapat hadir di tempat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami memuji menyembah Engkau, hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang diagungkan, segala puji, segala hormat hanya kepada-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya Engkau yang bertahta di tempat ini Tuhan. In Jesus mighty name we pray, amen. Jesus, hormat hanya bagimu. Hanya Kau yang layak.
besar dan layak dipuji, namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Give a big shout to him. Thank you Jesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Namamu besar Tuhan, dan hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan Yesus. Segala puji, segala hormat hanya bagi namamu Tuhan. In Jesus name we pray. Amin. Siap memuji Tuhan saudara? Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Come on. One, two, three, jump. Come on. Tak pernah kami ragu Tuhan, karena kami di dalam-Mu. Come on.
Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Doa syafaat akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Sekian pengumuman untuk pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebelum kita masuk mendengarkan firman, mari kita angkat satu lagu pujian kita lagi. Kau melihat isi hati kami, Tuhan. Telah kulihat kebaikan
tersembunyi bagimu Bapa. Semuanya Engkau tahu Tuhan, apa yang ada di dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Engkau tahu semuanya, apa yang kami lakukan yang tidak baik di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa, di dalam kesombongan kami, di dalam ketinggi hatian kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, agar kami menjadi lebih baik lagi di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, kami terus berjuang Tuhan Yesus, untuk kelak Kau dapati kami setia Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami anak-Mu, pakai kami Tuhan selagi kami masih kuat. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, pada pagi hari yang penuh keberkatan ini Tuhan, kami terus mengucapkan syukur kami kepadamu, karena Engkau begitu baik buat kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami waktu ini juga Tuhan, saat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Bapa, pada pagi hari ini kami bersehati Tuhan. Di tempat ini Tuhan Yesus, kami menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan Yesus. Bapa, pada pagi hari yang penuh keberkatan ini Tuhan, kami khusus berdoa Bapa buat saudara-saudara kami Tuhan yang masih dalam keadaan sakit. Begitu juga masih di dalam pemulihan Tuhan. Buat saudara kami Pak Margiot Tuhan, buat saudara kami Pak Cecep Tuhan Yesus, Pak Haryanto, anak kami Willy Hiskia Tuhan, kakak kami Kak Iren yang sedang masih ada di Medan Tuhan. Semuanya Tuhan, saudara-saudara kami ini kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Begitu juga saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan satu dengan yang lainnya. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, Engkau memulihkan saudara-saudara kami ini Tuhan. Kami percaya kesempurnaan, kesembuhan Kau berikan buat saudara-saudara kami ini. Begitu juga Bapa, apapun yang mereka konsumsi makanan maupun obat-obatan, Engkau lah yang memberkati Tuhan Yesus untuk memulihkan Tuhan kesehatan saudara-saudara kami ini semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu juga kami berdoa Tuhan Yesus buat pergumulan-pergumulan kami Tuhan Yesus. Kau tahu Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami mau berdoa Tuhan buat saudara kami Tuhan Yesus yang saat ini membutuhkan pekerjaan Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan Yesus. Engkau telah siapkan Tuhan pekerjaan yang terbaik, yang sesuai dengan skill kami masing-masing Tuhan. Buat kami Tuhan, anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan pada saat ini Tuhan. Ini doa kami, ini kerinduan hati kami Bapa. Juga kami berdoa Bapa buat anak-Mu yang begitu rindu Tuhan, sudah lama begitu merindukan Bapa keturunan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini semua Engkau izinkan Tuhan untuk kebaikan kami. Dan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tiba saatnya nanti Bapa, Kau akan memberikan keturunan Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang begitu merindukan keturunan Bapa. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga buat pasangan hidup Tuhan, buat anak-anak kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau telah siapkan yang terbaik, pasangan hidup yang takut akan Engkau di dalam kehidupannya. Ini doa kami Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa, perekonomian kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mohon belas kasih Bapa, Kau lah memulihkan Tuhan perekonomian kami untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau mencukupkan segala kebutuhan anak-anak kami yang sekarang ini masih dalam studi Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi Bapa tidak ada yang mustahil. Engkau lah mencukupkan semuanya. Begitu juga buat anak-anak kami yang dalam waktu dekat ini ataupun yang sedang ujian Tuhan, untuk akhir ujiannya Bapa,
kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan kepintaran buat anak-anak kami ini Tuhan. Kesehatannya juga Engkaulah yang pelihara, agar di saat mereka Tuhan melakukan tes, mereka bisa dengan sukacita Tuhan. Dan berkat dari Bapa, kepintaran itu ada buat anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan Bapa. Juga kami berdoa Tuhan, buat pergumulan-pergumulan kami yang ada di dalam perusahaan kami maupun di tempat kami bekerja. Kami percaya Tuhan, kami yang bekerja Tuhan, Engkau jadikan kami menjadi berkat buat teman-teman kami, terlebih khusus buat perusahaan di tempat kami bekerja. Ini doa kami Bapa, begitu juga pergumulan buat perusahaan kami. Kami percaya Bapa, Engkau Allah selalu menyertai kami. Kami bisa menjalaninya semuanya Tuhan, karena bersama dengan Bapa. Tanpamu kami tidak kuat Bapa. Kami percaya Tuhan, semua ini pasti selesai. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami imani itu Tuhan. Kemenangan terus ada di pihak kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kau baik, Kau semua baik buat kehidupan kami. Juga kami mau berdoa Bapa, buat bangsa kami, negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat pemimpin kami, dari mulai presiden kami, pemimpin kami di Indonesia ini, sampai Tuhan ke tingkat yang terendah. Engkaulah yang memberkati mereka Tuhan. Engkaulah yang memberikan mereka hikmat untuk melakukan keputusan-keputusan yang baik untuk negara kami Indonesia. Kami mau Tuhan, kami rindu Tuhan, melalui pemimpin kami yang Engkau telah pilih Tuhan, negara kami makmur Tuhan, perekonomian kami dipulihkan. Ini kerinduan kami, ini kerinduan kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan para pemimpin kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu juga kami mau berdoa buat kota kami, kota Batam, kota yang kami cintai ini, di mana kami berada Tuhan. Kami berdoa kota Batam penuh kemuliaan-Mu, kota Batam aman Tuhan. Ini doa kami. Kami berdoa untuk para investor Tuhan Yesus, untuk datang ke kota Batam Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, kami bisa mendapat pekerjaan melalui investor yang datang ke kota kami, kota Batam. Ini kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa buat persembahan kami Tuhan. Engkaulah yang memberkati Tuhan, tangan-tangan yang telah memberi Tuhan Yesus, maupun Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami Tuhan yang belum bisa memberi pada saat ini. Kami percaya Tuhan, di waktu yang akan datang dia akan bisa memberi. Ini untuk kemuliaan Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu juga kami berdoa Tuhan Yesus buat pengembalaan di tempat ini, Pastor Adi Tuhan Yesus, gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan Yesus buat gembala kami ini, agar dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Di dalam pengembalaannya juga, agar kami Tuhan Yesus di dalam pengembalaannya di tempat ini, semakin kami mengerti Tuhan, kami semakin tahu Tuhan Yesus bagaimana Allah yang sesungguhnya untuk kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Begitu juga gembala kami Tuhan, para pastor kami, Pastor Hersman, juga Pastor Hasudungan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar para pastor kami ini Tuhan selalu bersehati, bergandengan tangan untuk Tuhan Yesus memajukan gereja kami ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita angkat lagunya sekali. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup.
nyanyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kasih Tuhan. Ini menjadi kerinduan setiap kami yang hadir pagi hari ini. Kau mendapati setiap kami tetap setia. Kami boleh tetap taat kepada firman-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh menghormati setiap apapun yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, setiap pujian kami menjadi penghormatan kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik buat Tuhan dari apa yang kami miliki hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami sudah memuji Engkau, kami boleh, Tuhan izinkan kami boleh menyembah Engkau pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan boleh pilih setiap kami, boleh menikmati kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami bisa terbang seperti Raja Wali. Dengan kekuatan sayapnya terbang tinggi ya Tuhan. Bahkan firman mengatakan, mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Itu terjadi bagi setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan. Apapun sedang terjadi dalam kehidupan kami, firman mulai menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus mengalir bagi setiap kami. Kami patahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu ibadah kami. Kebenaran firman boleh tabur, setiap kami boleh mendengar dengan baik. Kami boleh fokus untuk belajar kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan pagi hari. Urapi hamba, layakkan hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu. Bahkan setiap kami tidak ada yang ngantuk di tempat ini Tuhan. Kami boleh sama-sama memberikan hidup kami yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Amin. Waktu kita di gereja gak lama saudara. Jadi pastikan setiap kita ada sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu jangan ngantuk selama ibadah. Amin. Karena itu datangnya dari simbolis ya. Bukan cuma ngantuk. Firman hari ini lumayan keras, saya minta maaf dulu. Tapi saya berharap Bapak Ibu bisa mendapat sesuatu pagi hari ini. Ya, minggu depan jangan sering terlambat datang ibadah. Amin. Karena kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali itu menjadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan itu jadi udah hal yang udah nggak ada lagi ya, udah biasa aja gitu. Ya, kalau kita di tempat kerja kita bisa on time, ya.
Bahkan kita takut terlambat 5 menit, ya kan? Karena nanti kalau di muka kuning saya dulu itu ada konsekuensinya. Kalau lebih dari 10 menit, ya perusahaan Jepang agak ketat ya. Perusahaan Jepang itu nggak main-main kalau disiplin. Kalau mungkin ada beberapa di sini yang pernah bekerja di perusahaan Jepang, 10 menit terlambat, saudara disuruh pulang. Gak boleh masuk, saudara. Suruh pulang, 5 menit masih ada toleransi, tapi kalau berulang-ulang, biasanya Anda akan dikasih teguran. Ya, makanya sebagai kita anak-anak Tuhan, harusnya ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, harusnya kita lebih dari apa yang kita lakukan untuk dunia, saudara. Amin. Harusnya kita harus lebih, karena apa? Tuhan sudah memberikan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Dia memberikan dirinya buat kita. Makanya firman Tuhan bulan ini mengingatkan setiap kita nggak main-main dalam hidup ini, nggak main-main dalam beribadah, saudara. Itu bisa ditunjukkan dari sikap kita ketika kita datang beribadah. Bukan cuma di tempat ini, ketika kita waktu-waktu kita datang kepada Tuhan. Apakah kita datang kepada Tuhan ketika kita mungkin sedang diberkati? Ya, semua orang melakukan itu, saudara. Tapi pagi hari ini kita diingatkan bagaimana kita boleh tetap setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tetap, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, minggu lalu Pastor Rading menyampaikan bagaimana kita menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan gak cuma siap gerak gitu aja, saudara. Tapi sikap kita setiap hari yang kita bangun. Ketika kita kerja, ketika kita sekolah, apakah kita lakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? Apa enggak? Makanya kita akan belajar bagaimana bangsa Israel mengalami ya masalah demi masalah terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan selalu kasih ujian dalam kehidupan mereka. Ya, ujian itu akan terus terjadi bagi setiap kita. Kalau kita nggak lulus, ya kalau di sekolah nggak lulus, saudara akan ngulang, saudara. Kehidupan kita mengikut Tuhan juga begitu. Kalau kita nggak pernah lulus dalam satu ujian, ujian sama terus Tuhan kasih. Bangsa Israel juga begitu, saudara. Kita lihat baca firman Tuhan. Ketika mereka nggak mengandalkan Tuhan, menggunakan kekuatan mereka, tidak mencari Tuhan. Ujian yang sama terus terjadi bagi mereka. Kehidupan kita juga begitu. Kalau kita nggak pernah lulus pada ujian yang satu, Tuhan gak akan pernah kasih ujian yang baru. Ujian ini dulu, dicoba dulu, terus menerus. Apakah kita menjadi orang yang lulus ujian? Sama seperti sekolah. Saudara kalau gak lulus, ya, saudara akan mungkin ada dikasih kesempatan kedua untuk ngulang, memperbaiki nilainya supaya bisa lulus. Sampai, diulang-ulang sampai lulus. Ya. Pagi hari ini firman Tuhan kita masih sama baca ya. 1 Samuel ya. Ingatkan kiri kanan, bilang sama istri, mulai minggu depan kita jangan terlambat ya. Ya. Saya juga begitu, kalau pulang kerja pagi-pagi saya usahakan jangan sampai terlambat. Karena pulang jam 8 gitu, kadang-kadang lebih dari 5 menit ya kalau kerja. Ada kondisi-kondisi hal mungkin Bapak Ibu, saya tahu di Batam kerja ya 24 jam kerjanya gitu ya. Ada 3 shift, mungkin ada yang masuk malam. Saya apresiasi bagi Bapak Ibu yang pulang pagi masih mesempatkan ibadah. Itu luar biasa ya, udah ngantuk ya, menyempatkan diri, udah capek gitu ya, tapi menyempatkan diri untuk datang beribadah. Itu luar biasa. Mari pagi hari ini kita sama-sama baca 1 Samuel 6 ayat 17 sampai 21 ya. Firman Tuhan saya bacakan. Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada Tuhan sebagai tebusan yang salah dari Asdod 1, dari Gaza 1, dari Askelon 1, dari Gad 1, dari Ekron 1, lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin. Kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun di sekitarnya, dan batu besar yang ada di atasnya diletakkan mereka tabut Tuhan. Di ladang Yosua, orang Bet-Semes itu adalah saksi sampai hari ini. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyat. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan? Allah yang kudus ini, kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita?
Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Ya, firman Tuhan ini kelanjutan dari Pastor Adi boleh sampaikan minggu lalu, ya, ketika tabut Tuhan itu dikembalikan, ya, karena orang Filistin mengalami masalah, ya. Saya nggak panjang lebarkan masalah yang dialami oleh bangsa Filistin, tapi nanti kita belajar sama-sama bagaimana orang-orang Bet Shemesh, ya. Mereka ada konsekuensinya ketika menanyakan apa yang harus kita lakukan. Mereka bertanyakan kepada imam-imam pada saat itu. Ya, mereka harus ada ganjarannya. Ya, mereka harus bayar emas. Ya, sama jumlahnya sama jumlah kota yang ada di Filistin pada saat itu. Ya, mereka kemudian mengantar tabut itu ke orang-orang Bet Shemesh. Bayangin pada waktu itu, ya, firman Tuhan menyampaikan bahwa mereka bersuka cita. Orang Bet Shemesh itu ketika melihat tabut itu datang kepada mereka, wow, ya, kami orang pilihan gitu ya. Wow, enggak semua orang bisa dikasih itu, ya, kasih mandat itu, ya. Kemudian apa yang terjadi? Ya. Orang Bet Shemesh, ya, ketika menerima mereka dengan sukacita, tapi mereka mengabaikan aturan yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Mereka lalai untuk mengikuti perintah Tuhan. Apa yang mau kita pelajari pagi hari ini? Kesetiaan kita kepada Tuhan itu ditunjukkan bukan ketika kita boleh menerima berkat Tuhan, ketika kita berkelimpahan, tetapi ketika kita boleh setia akan perintahnya. Amin. Gak cuman kita boleh setia ketika kita boleh diberkati, wow, kita bersuka cita. Tapi kesetiaan kita ditunjukkan dengan hidup dalam ketaatan. Amin. Menjaga kekudusan dan tidak mengambil ringan kehendak Tuhan. Ya, penting sekali. Untuk kita boleh melihat kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita boleh taat dan setia, seperti pujian tadi. Taat dan setia. Telah kulihat kebaikanmu. Ya, kita sudah melihat, menyaksikan kebaikan Tuhan. Bahkan saya boleh menyaksikan, ya, pertolongan Tuhan buat keluarga saya dan keluarga mungkin masing-masing kita di tempat ini. Ya, apakah enggak cukup kebaikan Tuhan itu? Ya, kita mau taat, menjaga hidup kita untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Ya, tidak mengambil ringan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke, amin. Oke, poin yang pertama, ya, judul khotbah hari ini adalah tetap setia, faithful remain, ya. Katakan kiri kananmu, kau tetap setia. Amin. Mari tetap setia. Amin. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan cuma perjalanan kita awal, tetapi perjalanan kita akhir. Penting sekali, saudara. Jangan awal-awal kita menggebu-gebu, di tengah perjalanan kita menjadi orang yang lesu, ya. Makanya firman Tuhan, orang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, saya mengatakan Yesaya 40, ya. Apa kita saat ini masih menanti-nantikan Tuhan apa enggak? Kalau saat ini kita sedang letih lesu, ya, sedang mudah lelah, percayalah, saudara sedang tidak menanti-nantikan Tuhan. Mari cari Tuhan selama ia berkenan ditemui, kata firman Tuhan. Ada waktu-waktu kita nggak punya kasih kesempatan lagi. Makanya hari ini kita diingatkan Tuhan untuk kita boleh sama-sama, sungguh-sungguh kita mau taat, jaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita mengerti. Makanya firman Tuhan dalam Roma dikatakan bulan lalu dikatakan, ya, berubahlah kita, lembaran budimu, sehingga kita tahu apa yang baik, apa yang benar, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Karena hari-hari ini nggak ada yang bisa menjamin kehidupan kita selain firman Tuhan yang sedang tergenapi, ya, terjadi, ya. Bahkan berita beberapa minggu yang lalu, ya, Eropa blackout, ya, siapa yang mendengar beritanya? Eropa blackout, walaupun kemarin Bali juga blackout, ya. Pak Nik ada di sana blackout mati total, semua jaringan listrik putus, ya, seperti kiamat katanya, ya. Spanyol, Portugal blackout karena mereka satu koneksi, satu grid, satu jaringan, jadi blackout sama-sama negaranya hampir, ya. Sebagian Eropa mengalami blackout, mati total, pusing, ya. Sampai sekarang belum tahu penyebabnya apa, ya.
Orang Eropa, kita produk-produk pembangkit listrik itu dari sana, saudara. Udah canggih-canggih. Kita nggak ada apa-apanya dengan mereka. Tapi mereka bisa ngalami blackout. Kalau Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ya nggak mungkin bisa terjadi. Hari-hari ini, ya nggak ada yang bisa menjamin, saudara. Banyak orang berpikir, teknologi bisa segalanya. Enggak juga. Ketika sumbernya mati, semuanya mati, kacau. Semuanya kacau, saudara. Masih satu tuh yang sedang terjadi. Masih cuma sumber listriknya aja diputus. Ya, bayangin kedaulatan Tuhan kalau sudah Tuhan izinkan terjadi, ya orang-orang mulai pusing, ya bahkan dicatat bahwa banyak kerugian yang terjadi. Ya, firman Tuhan hari ini mari mengajak kita untuk kita boleh tetap setia. Amin. Poin yang pertama mau kita pelajari hari ini adalah, ya ada dua poin yang kita pelajari, nggak panjang-panjang, ya dari 1 Samuel 6 ayat 17 sampai 19. Poin yang pertama, ya tetap setia dengan menghormati kekudusan Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan, ya ketika ya orang Filistin ya melakukan ya apa yang diperintahkan oleh imam-imam, ya mereka lakukan, ya walaupun di tengah-tengah perjalanannya mereka ragu-ragu. Ini betul-betul ya Pastor Adi sampaikan kemarin, betul-betul hukuman Tuhan apa-apa, perintah Tuhan apa enggak, mereka mulai uji-uji. Tapi akhirnya ketika mereka mengalami masalah demi masalah, akhirnya mereka menyerah. Mereka serahkan kepada yang lain, orang-orang BCMS, ya. Tetapi apa yang terjadi? Ya, orang-orang BCMS bersuka cita atas kembalinya tabut Tuhan. Tetapi mereka melakukan kesalahan fatal. Dengan apa? Melihat isi dari tabut itu. Ya. Tuhan gak main-main dengan hal kekudusan, saudara. Tuhan gak main-main dengan segala aturan. Kita lihat bangsa yang, negara yang taat dengan aturan adalah negara yang maju. Kalau lihat negara-negara yang maju nggak ada aturannya asal-asalan. Orangnya taat aturan. Makanya bangsanya maju. Tuhan juga mengajarkan bagi setiap kita untuk kita boleh taat. Ya nggak main-main. Makanya Tuhan ya serius banget. Selalu ada konsekuensinya. Dalam hal kekudusan. Ya, kita penting menjaga hidup kita untuk kita apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Tidak melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan. Amin. Ya, konsekuensinya kita lihat apa yang terjadi ketika mereka melihat tabut itu. 70 orang mati, tewas. Ya. Banyak orang berpikir, itu kan zaman dulu, ya. Zaman dulu, zaman para nabi. Sekarang kita hidup di dalam kasih karunia, ya kan? Apa aja boleh, nanti datang minta maaf, gak bisa seperti itu, saudara. Nanti kita sama-sama belajar, ya. Makanya masih terus terjadi. Jadi jangan sampai kita melupakan bahwa upah dosa adalah maut. Amin. Ya, orang takut dengan kematian, ya. Ya, apalagi Batam hari-hari ini ya, hampir tiap hari kecelakaan, ya. Baru-baru ini di dekat rumah kami kecelakaan juga gitu ya, anak-anak 9 tahun. Kelindas sama mobil molen malam-malam hari. Ya, anak kecil 9 tahun. Ya. Orang takut percis dengan kematian. Gak ada yang gak takut dengan kematian. Tetapi orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, ya, tetap setia dalam kondisi apapun. Mereka tidak akan pernah takut. Amin. Oke, kita akan sama-sama baca. Saya di situ. Oke. 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan. Kita semua. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupanmu sama seperti Dia yang kudus.
yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Ya, Allah itu kudus. Ya, kalau belajar kelas kam pasti sudah tahu. Ya, ya. Sebab Allah kudus, hendaklah setiap kita kudus. Ya, ya, aturan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita menghargai, ya, kita menghormati setiap apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita boleh lihat gambar, ya, ini kejadian pernah terjadi di Ukraina, ya. Ini adalah pembangkit tenaga nuklir PLTN. Di Indonesia nggak ada PLTN, ya. Dulu sempat mau dibangun di Natuna, tapi banyak yang menolak. Ya, karena konsekuensinya besar. Ya, kalau terjadi bahaya, efeknya jangka panjang. Ya, itu radiasinya luar biasa. Ini yang terjadi di Ukraina, ya, Chernobyl, ya, di Ukraina pada tahun 1986. Ketika teknisi sedang memperbaiki pembangkit mereka, ya, ada satu bagian yang mereka, kalau istilahnya sekarang, di forcing, ya, ada alarm, ya, ada indikator bahwa ada alarm, tapi mereka mengabaikan, ya, mengabaikan alarm itu. Setelah mereka tetap mengerjakannya supaya cepat-cepat operasi, ya. Saya juga di pembangkit, ya, sering sekali kayak gitu. Nggak apa-apa kok, yang penting jalan aja dulu. Kita takut rugi gitu, ya. Kalau nggak jalan 1 jam itu dendanya luar biasa, ya. Apalagi kalau di industri, ya, pembangkit di industri itu bayarannya dolar. Bahkan perbayarannya per menit. Itu besar. Jadi mereka, ya, mengerjakannya jadi di forcing, udah ada indikator, ada bahaya, gak boleh dilakukan pekerjaan, tapi mereka mengabaikan indikator itu, kemudian mereka mengerjakannya. Ya, mereka mengerjakannya supaya cepat operasi. Apa yang terjadi, saudara, ketika mereka tidak melakukan sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan yang sudah diperlakukan, sesuai aturan yang sudah dikaji, ya, ya, aturan itu, SOP itu sudah dikaji, saudara, dicoba. Bahkan beberapa dari kami gitu, ya, ketika di tempat kerja, SOP itu selalu ada evaluasi. Ini udah efektif enggak? Selalu ada pembaruan, tapi mereka mengabaikan itu. Akhirnya terjadi apa? Meledak. Bayangin reaktor nuklir itu kalau terhambur, saudara, mungkin masing-masing kita udah pernah belajar gitu, ya. Itu efeknya jangka panjang. Ada jangka panjang, ada jangka pendek. Ya, ada ribuan orang kena dampaknya, radiasi itu. Ya. Ada dampak yang secara langsung. Kota ini menjadi kota yang tidak ada penghuninya sampai hari ini. Ribuan orang, ya, ketika mau kena reaktor dari nuklir, ya, efeknya luar biasa. Sel-sel dalam tubuh kita itu bisa mati, saudara, lumpuh. Ketika mereka nggak ngelakukan, ya, nggak mengikuti instruksi, nggak mengikuti aturan yang sudah diperlakukan, mengabaikan, sembrono, ya, menganggap remeh keselamatan, ya, akhirnya kota ini, ya, kota Pripyat, ya, di Ukraina, sampai hari ini gak ada penghuninya. Saya coba searching YouTube, ya, Google, iya benar. Di sana itu bahkan binatang-binatang itu sudah bermutan, ya, bermutasi. Ya, orang takut ke sana karena radiografinya masih kuat. Apa yang kita pelajari ketika kita mengabaikan aturan, ketika kita mengabaikan perintah Tuhan? Masalah demi masalah terjadi dalam kehidupan kita. Bukan berarti setiap kita yang sudah sungguh-sungguh gak ada masalah. Tetap ada masalah. Tapi Tuhan kasih kekuatan. Tuhan kasih hikmat untuk melewatinya, untuk mengelola segala sesuatunya. Makanya sering sekali ujian yang sama sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita gak lulus. Tuhan mau setiap kita dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Gak ada satupun Tuhan inginkan kita binasa. Amin. Tapi bagaimana hidup kita mau tetap setia dan menghormati kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita.
Ini penting banget. Perjalanan hidup kita ini ya nggak bisa gandengan tangan, saudara. Untuk kita masuk kepada ya kehidupan yang kekal itu kita nggak bisa gandengan tangan. Masing-masing kita, saudara. Nggak bisa saya hidup benar, anak saya nggak mau hidup benar, saya gandeng anak saya nggak apa itu. Ya, nggak seperti tempat yang lain gitu ya. Bisa gitu, kasih green card gitu ya buat orang lain. Kasih apa namanya kalau di apa? Kalau di perlombaan dikasih kartu gitu ya. Kartu ajaibnya supaya bisa diselamatin, nggak ada seperti itu. Masing-masing kita, saudara. Ya, masing-masing kita. Apakah kita mau tetap setia dan menghormati kekudusan Tuhan? Ini penting sekali, saudara. Supaya kita menjadi orang-orang yang nggak sama seperti orang-orang Bet Semes. Ketika mereka ya menerima tabut itu, mereka bersuka cita. Ya, mereka menikmati hadirat Tuhan, mereka menikmati kebaikan Tuhan, tapi mereka mengabaikan perintah Tuhan. Ya, makanya ketika kita beribadah, nggak cuma kita diizinkan Tuhan menikmati, kita boleh menyembah Tuhan dengan bebas, saudara. Saya nggak tahu kalau saudara datang ke tempat ini, kalau nggak ada sesuatu yang menyentuh hati saudara, yang membuat saudara semakin senang untuk datang memuji Tuhan. Ya, perlu dicek kembali kehidupan kita ini, saudara. Apakah kita ini datang kepada Tuhan ketika kita datang ke gereja, kita sedang menghormati Tuhan apa enggak, saudara? Ya. Kita ini betul-betul siap enggak menyembah Tuhan? Apakah kita ini hanya untuk sekedar ya, untuk absen doang, atau kita cuman ikut-ikutan, pokoknya kalau enggak ke gereja setiap bulan, setiap minggu enggak ada sesuatu yang enggak abdol gitu ya. Ya. Mari, firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, kesetiaan kita, ya, kita tetap menghormati kekudusan Tuhan. Ya, saya juga terus belajar, ya, kita berjuang. Katanya lagu tadi, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ada yang kita tindakin, saudara. Kalau enggak akan pernah terjadi, saudara. Ya. Harus ada sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya, kita berjuang untuk kita didapati Tuhan tetap setia. Bahkan di dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan. Ya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Tuhan memanggil engkau untuk melakukan hal yang kudus, bukan hal yang cemar. Amin. Bukan cuma di tempat ini, bukan cuma di tempat pelayanan kita, tapi di lingkungan kerja kita, di marketplace kita, di dunia sekolah kita mungkin. Ya, kita nggak melakukan hal-hal yang cemar, tapi kita melakukan apa yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Karena Allah itu kudus. Makanya Tuhan gak main-main dengan hal kekudusan. Selalu ada konsekuensinya, saudara. Tuhan selalu ingatkan, kasihnya memang selalu ada dalam kehidupan kita, tapi Tuhan gak mau dipermainkan. Amin. Mari makanya pagi hari ini, ya, izinkan firman Tuhan itu enggak sekedar kita dengar, tapi kita mau lakukan ya step by step dalam kehidupan kita. Amin. Kalau minggu lalu Tuhan ingatkan kita menghormati Tuhan dengan sikap kita. Mari mulai berangsur-angsur hal apa yang harus kita perbaiki untuk kita bisa menghormati Tuhan. Ya. Hal apa? Ya, step by step. Satu demi satu mulai diperbaiki kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Poin kedua. Ya, poin kedua. Tetap setia mencari kehendak Tuhan. Ya, kita belajar bahkan firman Tuhan, orang Bet Semes ketika mereka ketika terjadi 70 orang yang tewas, mereka mulai takut. Ya. Mulai mereka takut. Aduh, ini bahaya, petaka ini. Ya, tabut ini menjadi petaka buat kami. Awalnya mereka bersuka cita. Kita baca firman Tuhan ya. Wow, mereka girang banget bersuka cita. Tapi karena satu hal mereka nggak taat sama aturan itu, ya, 70 orang mati. Akhirnya apa? Mereka takut. Ya,
Rasa takut mereka kepada Tuhan bukan membuat mereka introspeksi diri, tetapi mereka menjauh dari Tuhan. Gak mau mengkoreksi dirinya. Sehingga mereka bilang, oh usah di sini, tabut itu biar pergi, gak usah tempat kami. Ya kan? Sering sekali terjadi dalam kehidupan kita ketika kita ditegur sama Tuhan, bukannya kita mau mengkoreksi diri kita, tetapi kita semakin undur, jauh daripada Tuhan. Takut Tuhan tapi bukan makin dekat sama Tuhan. Tuhan itu bukan sesuatu yang ketika kita takut kita jauh ya, melihat kalau lihat sesuatu yang menakutkan biasanya kita jauh ya, anak-anak kita pasti itu. Kalau takut disuruh pergi gitu ya, takut ada hantu gitu ya. Mereka kalau takut biasanya makin mendekat apa makin menjauh? Jauh kan? Ya rasa takut kita itu bukan rasa takut, bukan seperti anak-anak saudara. Takut sama hantu. Harusnya rasa takut kita itu semakin kita mendekat, semakin kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Rasa takut kita itu, oh aku harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Semakin dekat kita kepada Tuhan, bukan kita semakin jauh. Orang Bet-Semes, mereka bukan introspeksi diri ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan mereka, tetapi mereka mengabaikan. Mereka membiarkan, mereka menganggap hukuman itu ya terjadi ketika tabut itu ada. Tabut itu bukan membawa masalah. Yang membawa masalah itu cara mereka. Ya, ada aturannya. Enggak semua orang bisa melihat tabut itu. Kalau sudah Tuhan tentukan orangnya, ya udah, enggak bisa. Gak bisa kita paksakan saudara. Kita gak bisa memaksakan Tuhan untuk menuruti kehendak kita. Apa yang kita lakukan adalah menuruti kehendak Tuhan. Amin. Makanya kita harus berubah. Apa yang harus Tuhan mau izinkan berubah dalam kehidupan kita? Cara berpikir kita, cara berbicara kita, sikap kita, mental kita. Ya. Apalagi hari-hari ini mental healthy ya sedang terjadi pada anak-anak. Ya. Mental kita. Sikap kita, karakter kita, ya menjadi karakter yang Tuhan inginkan apa enggak. Itu dimulai dari pembaharuan budi kita. Amin. Karena Tuhan mau seluruh kehidupan kita mengalami transformasi. Amin. Gak bisa seketika saudara. Ada sesuatu yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Amin. Tetap setia dan mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Ya ketika mereka terjadi masalah itu bukan mencari, oh Tuhan kenapa terjadi ini, enggak nanya gitu. Tetapi mereka ya menghilangkan, mengabaikan. Ya, mereka menganggap tabut itu menjadi hal yang membawa malapetaka buat mereka. Setia berarti kita terus mendekat dan mencari kehendak Tuhan. Bahkan saat kita menghadapi teguran dan tantangan. Jangan menjauh. Amin. Katakan kiri kananmu, jangan menjauh ketika ada masalah. Amin. Kesulitan. Ya, justru cari kehendaknya dan perlu bertobat. Amin. Perlu mengalami pertobatan saudara. Kalau enggak bisa saudara. Kesetiaan sejati berarti tidak hanya takut kepada Tuhan, tetapi juga berusaha untuk hidup dalam hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Ya, saya juga harus terus bangun hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Saya usahakan untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita boleh dipilih Tuhan untuk melayani, lakukanlah itu dengan segenap hatimu. Ya, sebagai penghormatanmu kepada Tuhan. Bukan berarti kemarin Pastor Yo menyampaikan, bukan berarti derajat kita lebih tinggi daripada orang lain, saudara, ketika melayani. Kita pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan ini sebenarnya jauh lebih rendah daripada orang yang kita layani, saudara. Karena Tuhan sudah lakukan itu dalam kehidupan kita. Siapa sih hamba seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Bahkan dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Ya, kita sebagai orang-orang yang Tuhan pilih, mari miliki kerendahan hati untuk terus mau dibentuk oleh firman Tuhan. Ya, teguran itu untuk mendewasakan kita. Kalau kita nggak siap untuk ditegur, kita bukan menjadi orang dewasa, tapi kita anak-anak. Ya, kalau anak saya kalau ditegur ngambek gitu ya. Malahan kalau sama istri saya, ya bahkan lebih jadi argumen, ya. Kalau sama saya, ya ketika ditegur nangis, ya kan? Gak mau bicarain sama papanya lagi kalau ditegur. Kita gak mau jadi seperti anak-anak.
ya, kita menjadi orang-orang yang dewasa. Justru semakin kita mengenal Tuhan, hidup kita semakin dewasa. Amin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap setia dan mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari, firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan. Boleh salah seorang boleh baca? Oh, boleh bangkit berdiri. Satu orang aja. Anak muda deh, anak muda. Silakan. Oh, tadi ada. Kalau rame-rame berani ya? Ayo, moral. Yes, amin. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi apa? Usahakan, ada usaha untuk kita ngerti kehendak Tuhan. Ya, untuk kita ngerti kehendak Tuhan, enggak cuma kita dengarkan firman Tuhan hari ini, tapi bagaimana kita bangun hubungan kita setiap hari. Hal apa yang mau Tuhan mau sampaikan? Baca firman Tuhan, amin. Gak ada hal lain, saudara. Selain kita pribadi datang kepada Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang di tempat ini berkhotbah hanya sebagai bagian yang boleh mengingatkan, yang boleh mengajar sedikit aja, saudara. Tapi hal yang paling penting adalah membawa Bapak Ibu untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kebaikan Tuhan itu enggak bisa melalui, dia merasakan kebaikan, kita sendiri ngalamin, saudara. Amin, sehingga kita bisa menyaksikan, ya, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Mari, pagi hari ini saya nggak bisa panjang lebarkan firman Tuhan. 2 poin yang boleh kita pelajari. Bagaimana kita tetap setia dan menghormati kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan, kita sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Taat kepada aturan Tuhan. Kita lihat bangsa-bangsa yang taat kepada aturan, rakyatnya taat aturan, negaranya maju. Tingkat kehidupan mereka jauh di atas rata-rata. Bahkan umur mereka, ya, kalau di Indonesia umur 60 itu udah sakit penyakit banyak, saudara. Ya. Tingkat kehidupan mereka di Jepang, ya, saya pernah membaca bahwa di Jepang itu rumah sakit itu sepi, saudara. Rumah sakit itu sepi. Itu di rumah sakit itu hanya untuk umur 85 tahun sampai 90, ada yang 100. Ya. Mereka begitu taat dengan aturan. Ya, banyak orang enggak terlalu suka dengan aturan. Padahal dampaknya luar biasa, saudara. Aturan itu dibuat, ya, supaya kita menjadi orang-orang yang tertib. Ya, bayangin kalau Indonesia, bahkan kota Batam aja ya, kalau nggak ada polisi, nggak ada aturan, nggak ada terobos semua, kacau, saudara. Ya, negara-negara yang di Afrika yang sedang bentrok, ya, Somalia gitu, nggak ada aturan, saudara, bebas, kacau bangsanya. Tuhan sudah mengajarkan kita juga. Yesus sendiri taat kepada Bapaknya. Taat kepada perintah Bapaknya. Dia melakukannya sampai selesai. Sampai kapan kita taat kepada sampai selesai kehidupan kita? Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama, ya, diberkati, ya, lewat firman Tuhan ini, ya. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan berbicara setiap saat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita faithful remain. Bagaimana kita boleh tetap setia. Dimulai dengan kita menghormati Tuhan. Menjaga kekudusan yang daripada Tuhan. Tuhan sudah menguduskan setiap kita. Untuk itu, kita juga harus menjaga kekudusan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ketika kita boleh lakukan itu, kita tetap setia dan kita akan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita gak mau sama seperti orang Bet-Semes. Mereka menikmati kehadiran Tuhan.
Tapi ketika ada teguran terjadi, mereka menjauh daripada Tuhan. Izinkan Tuhan mengkoreksi kehidupan kita hari demi hari. Hal apa yang Tuhan mau ubah dari kehidupan kita, sehingga kita bisa menghormati Tuhan dalam kondisi apapun terjadi dalam kehidupan kita. Pagi hari ini Tuhan, hati kami boleh diingatkan kembali. Untuk kami boleh menjadi orang-orang yang tetap setia ya Tuhan. Biar kami menjadi orang-orang yang gak cuma menjadi pengikut ya Tuhan. Bukan cuma sekedar menjadi orang-orang yang Tuhan pilih untuk menikmati kebaikan-Mu. Tapi kami menjadi orang-orang yang tetap setia mengikut perintah-Mu ya Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan. Biar sampai akhir hidup kami, Engkau mendapati kami tetap setia. Jesus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah berubah. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Benar ya Tuhan, telah kami lihat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, hati kami dipenuhi dengan sukacita untuk kami boleh terus belajar, untuk kami terus diingatkan kembali Tuhan, untuk kami boleh disegarkan Tuhan, agar hidup kami semakin lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami, apapun yang sedang terjadi, bahkan sakit penyakit, berdoa dalam nama Yesus, Tuhan boleh sembuhkan bilur-bilur-Mu, menjamah setiap kami, mengalir bagi setiap kami, memulihkan kesehatan kami, bahkan keluarga kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yakin kuasa-Mu yang tidak terbatas itu terjadi, mengalir bagi setiap kami yang sakit, bahkan setiap kami yang sedang mengalami kesusahan, Tuhan boleh tolong kami, berikan kami kekuatan ya Tuhan menghadapi segala tantangan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Kau juga berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, masa depan anak-anak kami taruhkan hanya kepada Tuhan, sebab kami tahu pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami menjadi orang-orang yang boleh mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan Kau berkata, Engkau membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami yang hadir pagi hari ini. Mari Tuhan, minggu depan kami boleh datang dengan penuh sukacita. Sebagai rasa hormat kami kepada Tuhan, dengan sikap hati kami yang sungguh-sungguh mau menyenangkan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Pastor Herman buat firman Tuhan yang luar biasa. Kita diberkati, amin. Boleh lambaikan tangan yang diberkati. Haleluya. Minggu ini kita belajar untuk tetap setia dengan menghormati kekudusan Tuhan dan tetap setia dalam mencari kehendak Tuhan. Amin. Saya mengundang buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, boleh lambaikan tangannya. Tidak ada. Haleluya, kita jemaat yang setia, amin. Setelah ibadah kita bisa memberikan persembahan ada di sebelah kiri saya, nanti kita bisa memberikan. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit
berdiri kembali, kita mau akhiri ibadah kita. Segala puji, segala hormat kita naikkan ke Tuhan kita. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, Lord. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Engkau Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes, Lord. Itulah sebagai pernyataan dari hati kami ya Bapa. Kami kagum akan Engkau ya Bapa. Kami selalu merindukan kehadiran Tuhan ada di segenap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan manggil setiap kami, bahkan Tuhan menetapkan untuk setiap kami menjadi imamat yang rajani, sehingga setiap kami dilayakkan untuk menghadap tahta-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu, bukan karena kekuatan kami, Tuhan yang senantiasa memberikan kemampuan kepada kami ya Tuhan, untuk kami menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Persiapkan segenap hati kami ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa menegur setiap kami, mengingatkan setiap kami, mengajarkan, mendidik setiap kami, mengubah perilaku kami ya Tuhan. Sungguh kami boleh hidup dalam kebenaran ya Bapa. Terima kasih, biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar tidak sia-sia, tapi menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dalam segala pergumulan hari-hari yang kami hadapi ya Bapa. Tantangan hidup yang kami hadapi sehari-hari ya Bapa. Ada banyak godaan, ada banyak hal yang mengguncangkan kami ya Bapa. Oleh sebab itulah hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami, memberikan kemampuan kepada setiap kami, untuk kami menjadi umat yang setia di hadapan Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Herman untuk bayi yang akan juga
dioperasi ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya akan berjalan baik saja oleh karena Tuhan menyertai, oleh karena Tuhan menyatakan berbelas kasih kepada baik ini ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tinggalkan tempat ini, kita menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, kuasa, sungguh kuasa daripada Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.